Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol satu kisah lama dari Jakarta era 70-80-an. Kisah yang kalau dijadikan film, mungkin orang bilang ini terlalu dramatis. Padahal ini nyata. Kita mulai dari satu nama, DJ Budiarsi. Kalau kamu hidup di Jakarta tahun 70-an, hampir mustahil nggak menoleh kalau berpapasan dengannya. Cantik, iya. Elegan banget, tapi bukan cuma itu, dia juga punya darah bangsawan, keturunan Bupati Sukapura dan Patih Batavia. Jadi dari lahir saja auranya sudah kelas atas. Tahun 977 dia dinobatkan sebagai Ratu Kacamata dan Ratu Kebaya. Pragawati papan atas lingkar pertemanannya. Artis, pengusaha sampai jenderal. Kelihatannya hidupnya sempurna, iya. Tapi pertanyaannya, apakah hidup yang terlihat mewah itu benar-benar bahagia? Di balik catwalk dan semua senyumnya, suaminya seorang pensiunan tentara yang jauh lebih tua, terbaring lumpuh karena stroke. DJ yang masih muda tiba-tiba harus jadi tulang punggung keluarga. Biaya pengobatan, rumah mewah, gaya hidup sosialita, semua harus tetap berjalan. Dan di titik inilah hidupnya mulai masuk ke lingkaran elit Jakarta. Ada rumor bahwa ia menjadi teman istimewa bagi pria-pria berkuasa VVIP dan demi menjaga pesonanya, ia rutin memasang susuk pada seorang dukun bernama Muhammad Sirajuddin yang dipanggil Pak D. Sekarang saya tanya ke kamu, menurut kamu apakah tekanan ekonomi bisa mendorong seseorang masuk ke dunia yang berbahaya? Lanjut ke malam yang mengubah semuanya. Senin 8 September tahun 86, jam 7 malam, DJ keluar rumah. Bilangnya mau kerimbat, tapi sorot matanya seperti menyimpan janji pertemuan penting. Ia mengendarai Honda Accord putihnya, menyusuri Kalibata yang waktu itu masih gelap dan sepi. Jam 10 malam, seorang tukang sate curiga melihat mobil putih terparkir dengan mesin dan AC menyala. Ketika didekati, DJ sudah terkulai di kursi kemudi. 50, ternyata ada 5 peluru menembus tubuhnya, kepala, leher, bahu, punggung, dan yang bikin merinding, tas dan perhiasannya utuh. Ini bukan perampokan, ini eksekusi. Ini personnelingnya juga netral, rem tangan terpasang. Artinya, dia berhenti dengan sukarela. Dia kenal orang yang menemuinya malam itu. Sekarang saya mau tanya lagi, kalau bukan perampokan, apa motifnya? Polisi bergerak cepat. 2 bulan kemudian, Pak D ditangkap. Motifnya utang 10 juta rupiah. Katanya DJ menghina. Pak D emosi, lalu menembak 5 kali di dalam mobil. Kedengarannya itu ya sederhana, tapi sesederhana itukah? Di pengadilan, Pak D mencabut pengakuannya. Ia mengaku disiksa, disetrum, dipaksa tanda tangan. Ia bilang, saya bukan pembunuhnya. Tapi hakim tetap menjatuhkan vonis seumur hidup. Masalahnya, ilmu forensik berkata lain. Ahli forensik legendaris Indonesia, Munim Idris, menemukan hal yang janggal. Lintasan peluru dari atas ke bawah. Kalau Pak D duduk di sampingnya, harusnya pelurunya menyamping, bukan menukik. Jenis senjata Smith dan Wesson kaliber 22 tahun 86, senjata ini mahal dan biasanya hanya dimiliki atlet tembak atau perwira tinggi. Pak D, seorang pria tua, pincang karena polio. Saksi mata melihat pria tegap keluar dari mobil, bukan pria pincang. Lalu pertanyaannya makin besar, apakah Pak D hanya kambing hitam? Kambing yang hitam. Desas-desus waktu itu menyebut nama besar seorang jenderal angkatan udara, figur dari keluarga cendana. Saya tidak akan menuduh siapapun, tapi pola eksekusinya rapi, presisi, bersih, seperti operasi terlatih. Di era Orde Baru, menyentuh langit seringkali berbahaya. Tahun 2000, Presiden B.J. Habibie memberi grasi pada Pak D, sebuah pengakuan tak langsung bahwa ada yang salah dalam proses hukum. Tahun 86, Pak D bebas, tapi pertanyaan tentang siapa pembunuh sebenarnya tetap menggantung. Sekarang saya ingin lempar pertanyaan terakhir untuk kalian. Menurut kalian, apakah kebenaran memang selalu kalah oleh kekuasaan?
Atau suatu hari rahasia seperti ini pasti terbuka juga. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena kadang kisah paling gelap bukan tentang siapa yang mati, tapi tentang siapa yang tak pernah tersentuh hukum.